حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. An-ni'mah adh-dhahirah wal batinah. Ya, baik itu nikmat secara zahir lahir maupun nikmat secara batin. Assalatu wassalam, salawat serta salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, alladhi arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat alam semesta. Kemudian salawat juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa yang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, ikhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak terasa bahwasanya kita telah memasuki tahun baru Hijriah.
Al-ayyamu tadur. Hari-hari terus berlalu. Apa yang telah kita sediakan untuk akhirat kita? A'malu salihah am a'malu sayyi'ah? Apakah amal-amal salih ataupun amal-amal sebaliknya, amal-amal sayyi'ah? Dan itu semua ya, dijawab oleh diri kita masing-masing. Dan min fadlillah, di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di antara rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu rahmat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ya memilih waktu-waktu tertentu. Jika kita beribadah di waktu tertentu, maka besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya demikian tempat. Allah Subhanahu wa taala memilih tempat-tempat tersebut. Jika kita beribadah di dalamnya, maka Allah Azza wa Jal memberikan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Bahwasanya Allah Azza wa Jal menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memilih apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan alhamdulillah sekarang kita memasuki bulan Muharram, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, bahwasanya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jal ya, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan 12 syahra, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana hari diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika dinul qayyim, bahwasanya itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada keempat bulan tersebut. Ya. Bukan berarti ya sisa 6 bulan yang lainnya kita boleh menzalimi diri kita sendiri. Tidak. Maksudnya apa? Kezaliman ya sungguh dilarang dan ditegaskan untuk dilakukan pada bulan-bulan haram tersebut atau haram ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, ala inna az-zamana qad istadara atau qad istadara kahiyatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard, bahwasanya zaman waktu terus berputar. Kahiyatihi ya, sebagaimana hay'ah bentuk ya, yawma khalaqa as-samawati wal ard, di mana hari diciptakan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahra, ya, pada 1 tahun ada 12 bulan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menyebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram yang sekarang kita berada. Kemudian bulan yang keempat adalah Rajab Mudhar baina Jamada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab di antara Jamada dan Sya'ban. Kaum muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah masuk
pada syahrullah, bulan Allah yang mulia. Tentunya pada bulan ini adalah di mana fi ahkam, ada hukum-hukum tersendiri, ya, ada ibadah-ibadah tersendiri yang jika di mana kita beribadah pada bulan ini, ya, dicatat pahala, balasan, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukumnya yang pertama adalah pada bulan, ya, Muharram ini, di antaranya yang pertama tahrimul qitalu fih atau tahrimul qitali fih. Kita diharamkan untuk qital, berperang pada bulan Muharram. Bahwasanya kita tahu bahwasanya adalah ibadah jihad merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika datang bulan Syahrullahil Muharram, ya, Asyharul Hurum, bulan-bulan haram, maka ibadah tersebut gugur. Maka jihad tidak dilaksanakan pada bulan-bulan, ya, Muharram atau pada bulan-bulan haram. Di antaranya, ya, orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka sangat memuliakan bulan haram ini. Ya. Mereka sangat memuliakan, mengagungkan bulan-bulan Muharram tersebut. Datang syariat Islam menegaskan hal demikian, bahwasanya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berperang, menzalimi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukannya pada bulan-bulan haram ini. Pada bulan-bulan haram ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis akhrajahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladhi tad'unahu al-Muharram, wa afdalu salati ba'da al-fariidah qiyamul lail. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdalna siyam setelah puasa bulan Ramadan adalah syahrullah, itu bulan Allah, alladzi tad'unahu al-Muharram, yang dimana kalian memanggilnya atau menamakannya al-Muharram. Wa afdalu salati, dan, ya, salat yang paling afdal ba'da al-fariidah, setelah fariidah, yaitu qiyamul lail. Yang pertama adalah at-tahrim al-qital fih, yaitu kita dilarang untuk menumpahkan darah pada bulan-bulan haram ini. Kemudian yang kedua adalah fadlu siyamih, sebagaimana kita yang sebutkan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadl, keutamaan siyam pada bulan syahr Ramadan, ya. Afdalu siyam, ya. Siyam yang lebih afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada, ya, Syahrullahil Muharram, yaitu pada bulan Muharram ini. Ikhtalafal ulama, ya, para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya yang afdal jika puasa dilakukan 1 bulan penuh, ya. Dan ada juga di antara para ulama mengatakan bahwasanya, ya, yang afdal itu ikthar, memperbanyak, bukan berarti 1 bulan penuh, akan tetapi memperbanyak puasa pada bulan Muharram ini. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shauma atau siyam syahri qat, menyempurnakan puasa, ya. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyempurnakan puasa, ya, selama sebulan penuh, illa Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar minhu siyaman fi Sya'ban, dan saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memperbanyak puasa, ya, kecuali, ya, fi Sya'ban, di puasa bulan Sya'ban. Maka dengan hadis ini, ya, perkataan Aisyah ini, ya, para ulama mengatakan bahwasanya
Yang lebih afdal bahwasanya kita iktsar memperbanyak puasa pada bulan Muharram, bukan berarti kita berpuasa 1 bulan penuh di dalamnya. Ya. Wallahu taala a'lam. Yang pertama adalah tadi ya, kita diharamkan untuk al-qital, perang di dalamnya. Kemudian yang kedua, fadlu siyam, yaitu keutamaan siam di dalamnya. Adapun yang ketiga, para hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Syaharullahil Muharram wa Yaumu Ashura, bahwasanya bulan Muharram itu syahrullah, ya, syahrullah, bulannya Allah, idhafat tashrifan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemuliaan bulan tersebut, yaitu syahrullah, bulannya Allah, idhafatan, ya, Muharram disandarkan kepada nama Allah Azza wa Jal. Dan ini menunjukkan bahwasannya bulan Muharram adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Muharram ini ada Yaum Ashura. Di dalamnya adalah Yaum Ashura. Apa itu Yaum Ashura? Yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram. Hari yang ke-10 pada bulan Muharram, ya, namanya Yaum Ashura. Maka ya, kita dianjurkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 10 Muharram ini untuk berpuasa di dalamnya. Untuk berpuasa di dalamnya. Ya. Ada beberapa hal yang mesti, ya, kita pahami tentang puasa Asyura ini. Ya, atau keutamaan puasa Asyura ini. Asyura adalah, ya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menolong hambanya, nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, ya, dari Fir'aun beserta bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala menolong, ya, memenangkan Nabi Musa alaihi salam, ya, terhadap Fir'aun la'natullahi alaih, di mana Yaum Asyura Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan, ya, Fir'aun beserta bala tentaranya. Maka, ya, Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam berpuasa syukran lillah, berpuasa karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW pun berpuasa pada 10 Muharram tersebut. Ya, di dalam hadis lima rawahu bin Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maqal qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Fawajada al-yahudu yasumuna yaum Ashura. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati kaum Yahudi berpuasa pada bulan atau pada 10, ya, Ashura ini, pada 10 Muharram ini. Fasu'ilu an dzalik, maka orang-orang Yahudi ditanya. Faqalu, maka mereka berkata, kaum Yahudi, hadzal yaumul ladzi adhhara Allahu fihi Musa. Hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Musa wa Bani Israel, dan Bani Israel, ala Fir'aun, dari kejahatan Fir'aun. Fa nahnu nasumu ta'dhiman lah. Maka kami, kata kaum Yahudi, kami berpuasa ta'dhiman lahu, untuk memuliakan hari tersebut, ya, atau memuliakan hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, nahnu aula bi Musa minkum, ya, kami lebih berhak, ya, terhadap Musa daripada kalian kaum Yahudi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bi siyamih, maka Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menyuruh para sahabat untuk berpuasa pada bulan atau pada Asyura ini, pada 10 hari pada
hari ke-10 Muharram ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa keadaan yang mesti kita pahami. Yang pertama, ya, yang berkaitan dengan puasa Asyura ini. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumuhu di Makkah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura di kota Makkah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah atau tidak menyuruh para sahabat untuk melakukan puasa, ya, pada saat beliau di Makkah. Ya, fi sahihain, ya, pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, ya, qalat, beliau berkata, kanat Asyura, bahwasanya hari Asyura, yauman tasumuhu Quraisy, hari di mana kaum Quraisy berpuasa, fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun puasa pada hari, ya, 10 Muharram. Falamma qadimal Madinata, setelah beliau datang, ya, ke kota Madinah, sama, beliau berpuasa, wa amara an-nasa bisiyamih, kemudian beliau menyuruh manusia atau menyuruh para sahabat orang-orang untuk melakukan puasa. Falamma nazalat fardidatu syahri Ramadan, ketika turun, ya, perintah, ya, puasa wajib pada bulan Ramadan, kana Ramadan huwa alladhi yasumuh, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan, ya, fataraka shauma Asyura, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan puasa Asyura. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a aftar, siapa yang ingin berpuasa maka berpuasa, siapa yang ingin, ya, tidak berpuasa maka tidak mengapa. Wa fi riwayah, dan di riwayat yang lain, ya, riwayat Bukhari rahimahullahu taala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man syaa'a falyasum wa man syaa'a aftar, siapa yang ingin berpuasa maka berpuasalah, ya, siapa yang ingin, ya, berbuka maka berbukalah. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura di Mekah sebelum turunnya, ya, perintah wajibnya puasa Ramadan. Kemudian keadaan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah datang ke Madinah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ahlul kitab, kaum Yahudi, ya, berpuasa pada Asyura ini, ta'ziman lahu, ya, sebagai kemuliaan, ya, momentum kemuliaan pada hari ini, pada hari 10 Muharram tersebut, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyuruh para sahabat untuk berpuasa pada Yaum Asyura, ya, pada hari yang ke-10 Muharram, sebagaimana hadis yang kita jelaskan tadi. Kemudian keadaan yang ketiga, para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya setelah diwajibkan puasa Ramadan, tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan puasa Asyura, wa amara ashabuhu bisiyam, beliau, ya, memerintah para sahabat beliau untuk berpuasa pada hari Asyura, ya. 5, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Asyura yaumun min ayyamillah, bahwasanya Asyura ini adalah hari, ya, di mana hari-hari Allah azza wa jal, ya. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakah, siapa yang ingin berpuasa maka berpuasalah, siapa yang ingin, ya, meninggalkan, ya, maka tidak mengapa, tidak mengapa, ya. Wa fi riwayat Muslim, dia di antara riwayat Muslim juga, faman ahabba minkum ayyasumahu falyasum, barang siapa yang ingin berpuasa di antara kalian maka berpuasalah, ya, falyasum wa man kariha falyad'uh, ya, barang siapa yang, ya, tidak mau melakukannya maka tinggalkan, ya, tidak mengapa, karena ini adalah hukumnya sunnah. Tapi, ya, puasa Asyura adalah pahala, ya, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan menyebutkan hadis tentang fadilah, keutamaan, ya, puasa Asyura ini. Adapun keadaan yang keempat, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, ya,
di akhir-akhir umur beliau ya berkeinginan ya untuk berpuasa ya sehari sebelum Asyura, yaitu puasa At-Tasu'a, yaitu hari ke-9 Muharram. Ya. Beliau berkeinginan bahwasanya beliau ingin berpuasa di hari ke-9 ya Muharram. Kenapa? Mukhalafan li ahli kitab atau mukhalafatan li ahli kitab, untuk menyelisihi kaum-kaum ahlul kitab. Karena mereka berpuasa pada 10 Asyura. Maka Nabi SAW ingin berpuasa pada hari ke-9, ingin menyelisihi kaum-kaum Yahudi. Maka ya beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura, wa amara bi siyamih, dan kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa di dalamnya, ya qalu, mereka ya para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'adhimul yahudu wan nasara, hari 10 Muharram itu adalah hari yang dimana orang-orang Yahudi dan Nasrani memuliakannya. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna at-tasi'. Ya, kalau jika ya ke depannya atau tahun depannya, ya tahun yang akan datang, insyaallah taala kita akan berpuasa hari yang ke-9. Qal qala Ibn Abbas, falam ya'ti al-'amul muqbil ya hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya belum sempat ya datang tahun depannya, ya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ya pada tahun tersebut. Ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian selanjutnya adalah fadlu siyam Asyura, keutamaan puasa pada hari 10 Muharram tersebut. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis yang sering kita dengarkan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala fihi, di mana dalam hadis tersebut, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an shaumi yaumi Asyura, ya ditanya puasa pada hari ya Asyura 10 Muharram. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap ya atas Allah Subhanahu wa taala, ayukaffira sanata allati qablah, ya, untuk menjadi kafarah, ya menghapus dosa-dosa tahun sebelumnya, untuk menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dan ini adalah fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi siapa? Orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba-hambanya yang ingin pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah kesempatan terbaik bagi siapa yang ingin ridha Allah, bagi siapa yang ingin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa satu hari, Allah Subhanahu wa taala menghapus ya dosa-dosa kita selama ya 1 tahun yang lalu. Dan tentunya kita juga dianjurkan untuk, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, puasa di hari yang ke-9 mukhalafatan, yaitu untuk menjelisihi kaum ahlul kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu atau la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'. Ya, jika aku hidup, ya aku ya diberi kesempatan di ya hari-hari yang akan datang atau di tahun yang akan datang, la asumanna tasi', maka akan berpuasa pada ya hari ke-9, mukhalafatan, untuk menyelisihi ahlul kitab,
ini adalah suatu faedah yang kita ambil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyelisihi kaum-kaum Yahudi dan Nasrani. Di antara ajaran-ajaran Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk tidak mengikuti, untuk tidak menyerupai kaum-kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia ya termasuk kaum tersebut. Maka di Islam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyerupai ya kaum Yahudi dan Nasrani. Dan adapun pembahasan berikutnya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, al-bid'u fi Asyura. Ya, tentunya 10 Muharram ini ibadah-ibadah, ya, hanya ibadah-ibadah yang ada dalil, yang ada anjurannya, ya, yang ada perintahnya dari Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kita tidak boleh melakukan bid'ah. Kita tidak boleh melakukan perkara atau ibadah yang dimana tidak ada dalilnya pada 10 Muharram tersebut. Ya. Sebagaimana ya pada hari ini ada dua kelompok. Ya, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama kelompok ahlul bid'ah tentunya. Kelompok yang pertama yaitu mereka orang-orang yang menyerupai kaum-kaum Yahudi. Siapa mereka? Ya, mereka menjadikan hari Asyura, ya, hari Asyura ini sebagai hari raya, ya, sebagai hari raya yang dimana di dalamnya mereka ya mengeluarkan atau mereka ya menampakkan kebahagiaan yang sangat, akan tetapi mereka menampakkan bukan syiar, akan tetapi bid'ah. Ya, mereka melakukan hal-hal yang tidak ada landasan dari Al-Quran maupun Sunnah. Mereka melakukan ibadah yang dimana tidak ada dalilnya, dan ini adalah suatu kesalahan. Ya, kita boleh senang, kita boleh berbahagia, ya, kita boleh ya mengambil fadilah, akan tetapi dengan catatan kita beribadah itu tauqifiyah, harus ada dalil maupun dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang mesti kita hindari adalah al-bid'ah, ya, dalam melakukan atau dalam memuliakan ya hari 10 Asyura ini. Dan adapun kelompok yang kedua adalah di mana mereka ini kelompok yang sangat sedih, ya, mereka menjadikan 10 Muharram adalah hari kesedihan, hari di mana mereka meratapi kematian salah seorang, yaitu kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu kaum Syiah. Mereka meratapi, mereka menyesali, mereka sedih ada kematian Husain radhiyallahu anhu. Dan tentunya ini tidak ada landasan, tidak ada ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Mereka menangis, meratapi, ya. Mereka menyesali perbuatan mereka. Ya, mereka ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Husain radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan suatu dhalal, kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan untuk melakukan hal demikian. Ya. Dan ini mereka meyakini, mereka mempercayai mereka telah melakukan hal yang paling suci, hal yang paling benar, akan tetapi pada hakikatnya mereka melakukan suatu hal yang sangat jauh, ya, buruk, ya, jauh dari anjaran, tuntutan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka adalah golongan yang dimana mereka menjadikan Yaum Asyura, mereka menjadikan hari Asyura ini, 10 Muharram ini, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di dalamnya, tanpa melakukan ritual-ritual apapun, tanpa melakukan ibadah-ibadah apapun,
ibadah-ibadah yang tidak ada anjurannya, yang tidak ada dalilnya, baik itu dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, kita sebagai umat, ya, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ya, tidak melakukan hal-hal kecuali apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran, dan ya, kita ahlu sunnah wal jamaah, kelompok ahlu sunnah wal jamaah, mereka melakukan ibadah, ya, apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian mereka meninggalkan apa-apa yang tidak, ya, Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Para hadirin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, para ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi maratib siyam Asyura, ya, secara ringkasnya, ya, kesimpulannya, ya, maratib, ya, susunan, ya, atau urutan, ya, puasa Yaum Asyura, ya, yang pertama adalah tentunya, ya, maratib urutan yang pertama, kita dianjurkan puasa hari ke-9 dan hari ke-10, dan ini adalah, ya, sebaik-baik urutan. Kemudian, ya, ada juga yang berpendapat bahwasanya yang kedua adalah, ya, puasa al-ashir wa hadi ashar, ya, hari ke-10 dan hari yang ke-11, ya, sebagaimana mereka berdalilkan hadis, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, khaliful yahuda, ya, kalian selisilah para kaum Yahudi, sumu, ya, puasalah yauman qablahu au yauman ba'dahu, puasalah, ya, sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ya, ini adalah hadis, ya, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah, ya. Kemudian urutan yang ketiga adalah, ya, puasa hari ke-9, hari ke-10 dan hari yang ke-11, ya. Sebagaimana, ya, hadis tadi, ya, ada yang mengatakan hadis ini adalah mauquf dan ada juga yang mengatakan al-marfu'. Wallahu taala alam. Kemudian urutan yang keempat, ya, adalah ifradul ashir bisiyam, yaitu hanya puasa sehari saja, yaitu pada hari hari ke-10 Muharram, dan ini adalah urutan yang keempat, ya, di mana, ya, hari, ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, puasa pada 10 Muharram ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ditanya, ya, ahtasibu ala Allah, aku berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ayukaffira sanata allati qablah, untuk menghapus dosa-dosa di setahun sebelumnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, para ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kesempatan terbaik, ya, ini adalah momentum di mana kita meraih pahala, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana kita memperbanyak amal, ya, amal-amal kita, ya, umur kita adalah qasir, sangat singkat, ya. Dengan kesempatan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka sebagai kaum muslim kita harus memanfaatkan momentum ini untuk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya. Apalagi sekarang ini kita dihantui, ya, oleh, ya, na'udzubillah, kita dihantui oleh sebuah penyakit yang dinamakan COVID-19, ya. Dan ini adalah momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah momentum terbaik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari, ya, sama-sama kita memanfaatkan momen kita ini, kita memanfaatkan hari-hari, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala pilih, ya. Mari kita manfaatkan, ya, umur kita, ya, akhir atau sisa-sisa umur kita, ya, atau umur syabab kita, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan, ya, kaki-kaki kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, yang dimana, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الذي كسب